Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini dan yang di rumah-rumah juga shalom. Kita bersuka cita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan kembali malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita sama-sama masuk dalam hadiratnya, bersuka cita, bertepuk tangan bersama-sama. Yang mau katakan amin, tepuk tangan sama-sama yuk. Mari masuk gerbangnya mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Lagi dari awal sama-sama. Mari masuk gerbangnya
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Di rumah-rumah sama-sama yuk. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan kita baik, katakan amin. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari dari awal sama-sama sekali lagi yuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka. Yang mengalami kebaikannya sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Lagi sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris, for the Lord is good. Come on. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amin. Katakan, for the Lord He is good, and His mercy endureth forever. And lagi sama-sama yo. For the Lord He is good. Katakan, for the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amin. Sebab dua baik, lebih lagi yo. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Lagi, selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Yang mengalami kebaikannya sorakan haleluya. Yang di rumah-rumah tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami membawa hati kami, seluruh hidup kami, bahkan suara kami untuk menyenangkan hati Bapa saat ini.
Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mau angkat suaramu, sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kau layak terima pujian kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu Kau berikan bagi kami, Kau alirkan bagi kami semua kasih-Mu. Kau sumber kekuatan, Kau sumber perlindungan bagi kami, dan kami terus menyembah dalam hadirat-Mu. Kau selamanya ya Tuhan, yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Haleluya. Shalana barala barala bahara laboya she. Shalana barala 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 barala. Ini suara kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami bawa semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bawa semuanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima Tuhan, terima ucapan syukur umat. Haleluya. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. Katakan, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Bersama-sama katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Lagi sama-sama. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. Tepuk tangan sama-sama sekali lagi. Mari dari awal katakan sama-sama. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Mari bawa hati kita, iman kita lebih lagi. Katakan, Jesus, I believe in you. Come on. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that. Sekali lagi sama-sama. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I. Panggil namanya. Jesus, I believe
sekali lagi dengan keras katakan, Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus I believe sama-sama in you. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am, we worship you, Lord. Mari sama-sama katakan, I will worship you, 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 I will worship you. We worship you, Lord. I will worship you. We worship you. I will worship. We worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. We worship you, Jesus. Lagi sama-sama. I will worship. I will worship. We worship you, Lord. Mari lebih lagi sama-sama. We worship you, Jesus. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Yesus aku percaya, katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karena mulai saat ini sampai selama-lamanya hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan, selamanya. Lebih lagi sama-sama katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Amin. Ku hidup karenamu dan hanya sekali lagi percaya, Yesus aku percaya. Come on, Yesus aku milik. Ku hidup karenamu dan hanya ku hidup karenamu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari saya ajak sembahin Dia, Bapak
Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mulai angkat suara kita sembah Dia. Kau segalanya ya Tuhan, sumber kekuatan, sumber pertolongan dalam segala keadaan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, hanya Yesus selama-lamanya. Mari saya mengajak kita doa sama-sama, doa dalam roh. Shananamadalabo ya shenananabo, shikianalabaralabaralabaralabaralabaralabo ya shenanama. Kami menyembah nama-Mu, Allah Immanuel, Yehova Jireh. Kau sediakan semua yang kami perlukan, Kau sediakan jawaban atas doa-doa kami ya Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Oh haleluya. Lembah yang kelam Kau ubah menjadi lembah bermata air, sebab Kau sumber kekuatan, sebab Kau sumber keselamatan, pertolongan bagi kami. Kau sediakan mukjizat-Mu, terobosan terjadi waktu kami menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kau segala-galanya, tiada yang lain seperti Kau satu-satunya ya Tuhan, sumber segalanya, sumber pengharapan kami dalam segala keadaan. Kau layak disembah, Kau layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Be lifted higher, sama-sama. Higher, be lifted higher. Come on. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Come on. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted
sama-sama. Hosena bagi namamu ya Tuhan. Kau layak disembah ya Tuhan. Namamu ditinggikan. Hosena, Hosena. Ora la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hadiratmu di tempat ini, hadiratmu di rumah-rumah kami, hadiratmu atas bangsa kami, hadiratmu atas negeri ini ya Tuhan. Oh, kemuliaanmu dinyatakan atas bangsa kami. Oh, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, katakan, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak lagi sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah. Mulai angkat kedua tanganmu yang di rumah-rumah, nikmati hadiratnya. Come on, sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan, panggil namanya sama-sama. Yesuslah Tuhan, lagi katakan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Sekali lagi nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Ini waktunya bagimu ya Tuhan. Bangkitkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan, panggil namanya yuk. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lebih lagi sama-sama nyatakan kemuliaan-Mu di tempat
kasihan-Mu. Indonesia diberkati, bangsa kami diberkati. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Indonesia diberkati, bangsa kami diberkati ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan sama-sama malam hari ini. Kami semua dilawat di tempat ini dan yang di rumah-rumah ya Tuhan. Hadirat-Mu mengalir waktu penyembahan kami datang Tuhan. Dan kami naikkan kepadamu, kami percaya ada kuasa-Mu mengurapi kami ya Tuhan. Dan saat ini kami memberi hati kami, telinga kami untuk mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicara atas kehidupan kami lewat hamba-Mu Ibu Ruth Julia yang akan menyampaikan isi hati-Mu bersama-sama dengan kami di Zoom saat ini. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami yang ada di Zoom saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bersama-sama dan saya katakan amin. Haleluya. Saya persilakan kepada Ibu Ruth untuk bawakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Baik yang ada di Bandung maupun yang ada di kota-kota yang lain. Malam ini, apa yang saya mau bagikan beberapa hari yang lalu, ketika pagi tiba-tiba pada waktu saya bangun, saya entah dalam penglihatan atau entah di dalam mimpi, saya melihat sebuah tulisan yang cuman terdiri dari 2 kata dalam bahasa Inggris. Dan malam ini saya pengen sampaikan itu, yaitu pada waktu pagi-pagi bangun itu tiba-tiba saya melihat tulisan ini, yaitu kata-kata login. Jadi kata login, mungkin kita yang lebih hafal atau familiar adalah kata lockdown ya. Nah, apa bedanya antara login sama lockdown? Beberapa hari ini saya mencari tahu tentang apa sih yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan itu pagi-pagi buat saya pribadi tiba-tiba memberikan tulisan login. Nah, kata login seperti kata yang Anda mengerti, lock itu kunci ya. Terkunci, mengunci. Kata login berbeda dengan lockdown. Lockdown itu punya pengertian dikunci dengan terpaksa, itu kata lockdown. Seperti yang kejadian pada waktu kita mengalami COVID, kita semua di lockdown. Jadi kita semua dikunci karena terpaksa. Kita dipaksa dikunci oleh negara, oleh pemerintah, kita ke lockdown. Tapi kata lock-in punya pengertian memutuskan untuk mengunci. Jadi berbeda sekali kalau lockdown dipaksa, dikunci. Kalau lock-in memutuskan untuk mengunci. Saya diingatkan Tuhan tentang 2 perikop cerita yang saya mau bagikan malam ini pada Bapak Ibu. Kalau Anda bawa Alkitab, Anda bisa buka, ada 2 perikop cerita yang kedua-duanya sama-sama ada di Perjanjian Lama. Yang pertama di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan yang kedua ada di dalam Yesaya pasal 30. Saudara, 2 cerita dalam 1 Raja-Raja 17 ini adalah bercerita yang seringkali kita sudah familiar hafal, yaitu Elia berada di tepi sungai Kerit. Dan cerita yang kedua dalam Yesaya 30 itu mungkin yang hari ini
akan lebih banyak saya fokuskan karena cukup panjang Yesaya pasal 30. Nah, saya akan menerangkan lebih dahulu background-nya sedikit demi sedikit dari per perikop. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 kita melihat ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Sampai di sini kita sudah tahu bahwa latar belakang dari cerita ini adalah musim kekeringan. Memang beberapa bulan belakangan ini khotbah-khotbah yang sering saya bagikan adalah tentang kekeringan, padang gurun, dan saudara masih berputar sekitar masa-masa kekeringan. Kita tahu bahwa saya menangkap beberapa waktu belakangan ini dari berita-berita di YouTube, dari berita-berita di medsos bahwa ada banyak sekali kondisi di bangsa kita yang cukup juga tidak mudah. Dan saya percaya bahwa kalau kita mau mengalami kemenangan, kita mesti melihat juga cerita-cerita di Alkitab, bagaimana mereka melewati masa-masa kekeringan. Dan di cerita ini kita tahu bahwa waktu Elia bernubuat tentang tidak akan ada hujan, lalu di ayat-ayat selanjutnya, saudara melihat bahwa memang betul-betul mengalami tidak ada hujan, kering sekali selama beberapa waktu. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu dalam Yesaya pasal 30. Kita akan lihat sebentar Yesaya pasal 30. Jadi saudara, kita akan bolak-balik ya, dua perikop cerita. Dalam Yesaya pasal 30, dituliskan dalam Alkitab kita judulnya bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Nah, background dari Yesaya 30 bukan seperti 1 Raja-Raja yaitu kekeringan alam. Tapi dalam Yesaya 30 adalah orang-orang di Timur Tengah itu mendapatkan pressure atau tekanan dari bangsa Asyur. Nah, bangsa Asyur pada waktu itu sangat kuat-kuatnya. Sehingga bangsa Asyur ini menjadi ketakutan dan menjadi ancaman bagi banyak orang-orang di negara-negara di Timur Tengah pada waktu itu. Mereka sangat tertekan, mereka sangat menderita karena munculnya kekuatan yang sangat powerful yaitu dari bangsa Asyur. Jadi secara politik dan akhirnya ngefek kemana-mana dari bangsa Asyur. Termasuk juga yang dialami oleh orang-orang Yehuda. Jadi dua-duanya sama-sama mengalami kondisi susah. Dua-duanya sama-sama mengalami pressure atau tekanan. Dua-duanya sama-sama dengan latar belakang keadaan yang tidak mudah. Kita akan melihat kedua-duanya memiliki reaksi dan respon bagaimana mereka menghadapi kesulitan itu dengan cara yang berbeda. Kita akan melihat dulu dari Yesaya pasal 30, baru kemudian nanti kita akan kembali di 1 Raja-Raja. Kita akan melihat dari Yesaya pasal 30. Kita akan baca, saya akan bacakan buat saudara dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ini respon yang dilakukan pada orang-orang Yehuda dalam Yesaya 30. Yang saya khawatirnya ada banyak dari kita ketika menghadapi masa yang sangat sulit. Kita memiliki reaksi dan respon yang sama persis dengan orang-orang Yehuda. Beberapa hari terakhir ini Bapak Ibu, saya
menerima DM yang sangat banyak. Dan pada waktu saya membaca DM ini, hati saya cukup jadi tertekan juga, jadi pressure juga, karena yang curhat di DM ini, masalah-masalahnya ya cukup berat-berat juga. Masalahnya cukup bukan masalah kecil-kecil gitu kan. Dan kalau boleh dibilang mereka adalah orang-orang yang mengalami kondisi yang terjepit, kondisi yang terhimpit. Nah, kita kan melihat bahwa tanpa disadari, kita tuh sering merasakan melakukan respon seperti orang-orang Yehuda dalam Yesaya pasal 30. Yang pertama kita melihat ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Mereka itu ketika menghadapi kekeringan atau masa sulit atau ketika tertekan, ketika betul-betul lagi terpuruk, di mana saya ketemu sekali banyak DM anak Tuhan curhat tentang kondisi mereka yang sangat terpuruk, saudara. Sangat terpuruk, salah satunya kondisi finansial. Dan saking terpuruknya saya membaca cerita-cerita yang cukup berat juga, sampai rasanya nafas itu sesek juga. Nah, tapi respon kita selama ini seperti orang Yehuda yaitu apa? Mereka mulai pakai logika ketika mereka tertekan oleh bangsa Asyur. Mereka pakai logika, mereka pakai emosi mereka. Karena mereka pakai logika, mereka mikir kondisi sulit, kondisi sangat berat. Mereka pakai logika mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu karena logikanya dijalankan. Mereka mulai merasa tidak ada jalan. Mereka mulai merasakan mustahil. Mereka mulai pakai logika mereka. Dan kemudian mereka juga mulai pakai emosi mereka. Sehingga apa? Dituliskan di ayat yang ke-16. Kita bisa lihat bagaimana mereka main di emosi. Ayat 16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, di dalam ayat 16 dan 15 kelihatan sekali kalau orang-orang Yehuda tuh panik. Kelihatan sekali mereka tuh buru-buru, saudara. Kelihatan sekali mereka tuh tidak mau lama-lama, mereka tidak tahan. Emosi mereka karena takut, karena panik, karena mereka tertekan, mereka tuh kepingin cepat-cepat. Nah, di dalam orang-orang yang mengalami kondisi yang tertekan dan terpuruk, seringkali reaksi ini yang kita lakukan yaitu kita pakai logika sama emosi. Kita ketakutan, kita panik, karena logika kita jalan, gawat, mampus deh, nggak bisa bayar, ini nggak nutut semua, perputarannya nggak keburu. Akhirnya kita mulai pakai logika dan mulai muncul panik, takut, khawatir, dan apa yang terjadi? Ini yang mereka lakukan karena panik, takut, khawatir, main emosi, dan main logika. Yang mereka lakukan adalah mereka potong kompas, saudara. Mereka cari orang. Bukankah kalau kita mau lihat sekeliling kita, banyak dari kita ketika kita kepepet, yang pertama kita lakukan adalah kita cari orang. Kita cari pertolongan dari manusia, saudara. Kita cari pertolongan dari saudara, kita cari pertolongan dari keluarga, kita cari orang. Dalam hal Yesaya 30, mereka cari Mesir. Karena mereka berharap, mereka berpikir Mesir ini kuat. Jadi mereka pikir Mesir ini bisa bantu mereka gitu loh. Mereka pikir mereka bisa mendapatkan perlindungan dari negara Mesir ini. Itu sebabnya di dalam ayat 1 dan ayat 2, mereka langsung melakukan tindakan, mereka menemui Mesir, mereka menegosiasi, mereka melakukan perjanjian dengan Mesir, mereka melakukan transaksi dengan Mesir. Tanpa disadari, kita juga melakukan yang sama. Karena kita takut, kepepet, logika kita jalan, tidak ada jalan, terpuruk, susah, semuanya, stres. Akhirnya yang kita lakukan, kita menghubungin orang. Kita meminta tolong orang untuk tolong kita karena kita pikir orang ini lebih kuat. Yang kita harapkan, kita akan mendapatkan pertolongan dengan cepat. Karena apa? Karena kita merasa nunggu Tuhan kelamaan. Lihat di ayat 2 dituliskan, mereka tidak minta keputusan Tuhan. Jadi
Respon pertama yang sering kita lakukan adalah mereka sampai seperti mereka tidak sempat untuk cari Tuhan. Tidak sempat untuk minta petunjuk Tuhan. Tidak sempat untuk datang ke Tuhan. Yang pertama kali yang mereka lakukan, mereka datang ke orang. Ini respon yang sering terjadi kan saudara. Dan kita bilang ini normal. Betul ya? Kita bilang ini normal. Ini kita pending dulu sampai di sini. Kita lihat, jadi ini reaksi orang-orang Yehuda di Yesaya pasal yang ke-30. Bagaimana dengan reaksi Elia, saudara? Kita akan kembali lagi. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan lihat ya, ayat yang kedua, perhatikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi Elia nggak pakai logikanya, saudara. Elia nggak mengedepankan emosinya. Mati gua, mampus gua, gawat, celaka, nggak keburu, nggak nutut, nggak pakai logikanya, nggak nyempetin pakai emosinya. Yang dilakukan Elia, pergilah dari sini berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Yang dilakukan Elia, dia langsung melogin, mengambil keputusan untuk mengunci diri sesuai perintah Tuhan. Anda perhatikan, yang dilakukan oleh Elia, dia login. Yang dilakukan oleh orang Yehuda di Yesaya 30, mereka log out. Jadi mereka berusaha untuk escape, berusaha untuk keluar, berusaha untuk buru-buru cepat keluar dari kondisi sulit mereka. Tapi lihat, Elia memutuskan dengan ikhlas, dengan rela, kesadaran, mengunci diri. Kemana? Bukan mengunci diri ke tempat pelarian, tapi Elia mengunci diri ke Tuhan. Elia langsung memutuskan mengunci diri. Kata kerit dari asli katanya artinya cut off. Cut off itu berarti memutuskan. Jadi kalau mungkin masa sekarang yang dilakukan oleh Elia, dia ndak WA-an dulu. Dia ndak sibuk browsing-browsing dulu. Dia ndak sibuk panik telepon-telepon dulu. Dia nggak sibuk ngomong sama orang cari pertolongan. Dia ndak sibuk umbar perkataan dan umbar curhatan dan umbar keluhan. Dia ndak sibuk untuk cerita sana sini sambil menceritakan betapa susahnya dia, betapa sengsaranya kondisinya. Dia nggak lakukan itu, dia cut off semua. Dia berhenti semua itu, dia langsung mengambil keputusan mengunci diri, mendatangi Tuhan. Nah, ini reaksi yang terus terang kita jarang melakukannya. Kita lebih sering kayak orang Yehuda, panik, logika kita jalan, lalu kita log out, kita keluar, cari manusia, cari bantuan, cari pertolongan secara cepat. Kelihatannya normal, karena memang kebanyakan ini yang kita lakukan. Tapi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Yuk kita lihat kembali ke Yesaya pasal 30. Kita lihat saudara, di dalam ayat 12. Dalam ayat yang ke-12, firman Tuhan menulis gini, Yesaya 30 ayat 12, sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini, perhatikan kalimat ini, dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Ini kan yang dilakukan oleh Yehuda, mereka lari kepada pertolongan Mesir. Kenapa? Karena mereka merasa Mesir itu lebih kuat. Alkitab menuliskan Mesir itu punya kereta banyak dan punya kuda yang banyak dan besar-besar. Sehingga mereka berpandangan Mesir ini yang bisa tolong mereka. Bagi kita normal, kita bilang ini manusiawi. Tapi kalau kita makin mengenal hati Tuhan, kita akan lihat apa pandangan Tuhan tentang reaksi mereka. Di ayat yang ke-13, perhatikan, saya kaget ketika membaca ayat ini.
Maka sebab itu bagimu dosa ini. Jadi rupanya Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi kepepet, kita cari bantuan orang, kita berharap sama manusia, kita mengandalkan orang. Ternyata bagi Tuhan, ini matanya Tuhan loh, bukan mata saya ya. Mata Tuhan, mata manusia kita bilang ini normal. Karena manusia khawatir, Bu Ruth. Tapi mata Tuhan, Tuhan katakan begini, dosa. Jadi rupanya Tuhan tidak suka loh. Reaksi seperti ini loh Bapak Ibu. Saya ketemu sekali, banyak sekali DM-DM yang mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang saya ini tidak kenal. DM-nya itu nggak kenal Bapak Ibu. Jadi ada yang dia cerita, singkatnya dia punya hutang sekian ratus juta. Terus dia itu langsung bilang, hanya Bu Ruth yang bisa tolong saya. Tolong pinjamin saya duit sekian. Nanti saya kembalikan beberapa hari lagi. Bapak Ibu itu bukan satu, banyak. Banyak. Saya bukan mau istilahnya gini, membenarkan diri sendiri. Wah, pembelaan. Enggak. Saya dari dulu secara pribadi, saya ini orang yang gampang panik. Dan saya bilang orang sanguin. Orang sanguin itu gampang panik. Dan seremnya orang sanguin karena gampang panik, orang sanguin itu punya potensi paling gampang cari utang. Karena panik. Tapi saya tuh bersyukur Tuhan memberi saya seorang suami yang begitu ketat mengunci saya untuk jangan sampai melakukan yang namanya cari bantuan utang sama orang. Jadi dari sejak masa sulit saya telah secara tidak disengaja dibentuk oleh Tuhan lewat suami yang benar-benar keras dalam arti prinsip soal hutang. Nah, karena itu saya sudah belajar bagaimana ketika dalam masa kepepet, nggak salah, nggak mengherankan kalau ternyata bagi Tuhan nggak suka sekali respon ini. Kenapa? Karena Tuhan mau ngajarin kita. Dan saya bersyukur, saya dikekang suami dalam hal utang, saya diblok sama suami dalam hal utang, dan saya bersyukur disitulah saya melihat kebesaran dan keajaiban Tuhan. Seandainya saya melakukan shortcut seperti orang Yehuda, saya mungkin tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Nah ini yang ternyata menurut Tuhan tidak suka Bapak Ibu. Mengagetkan kan? Tuhan ternyata tidak suka dan tidak setuju dengan reaksi dan respon seperti ini. Lalu di ayat 17, saya tunjukkan lagi akibat yang lain dari reaksi orang Yehuda. Di ayat 17, 1.000 orang, nah tadi kan mereka berharap kepada Mesir karena kudanya banyak, keretanya juga banyak, kuatlah. Tapi ini yang Tuhan katakan, 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Jadi cuman ancaman, istilahnya ancaman 5 orang kamu tuh udah lari, bukan sampai 1.000 orang gitu kan. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Jadi intinya kamu akan sampai ketakutannya itu luar biasa karena ancaman cuma 5 orang. Kalau Anda baca cerita ini, Anda akan melihat bahwa ternyata kondisi respon yang dilakukan oleh Yehuda justru Anda tangkap baik-baik. Pertama, Tuhan tidak suka. Kedua, akan membawa kita kepada masalah yang makin besar. Akan membawa kita masuk ke dalam masa yang lebih ruwet. Kelihatannya shortcut, kelihatannya potong kompas, kelihatannya lega sebentar. Tapi tanpa kita sadari itu akan membuat kita makin lebih banyak dikejar oleh musuh. Itu yang dimaksudkan oleh ayat 17. Dan saudara, makanya Tuhan katakan, Tuhan tidak suka ketika kita mengambil keputusan seperti orang Yehuda. Karena itu akan membawa kita pada masalah-masalah yang lebih besar. Saya akan tunjukkan lagi. Cuman kabar gembiranya begini.
Sekalipun kita susah, tetap ada favor Tuhan di tengah-tengahnya. Tapi kadang waktu kita susah, kita tidak menyadari ini. Coba lihat ayat 20 Bapak Ibu. Dari Yesaya pasal 30. Kita lihat ayat yang ke-20. Ini nggak enak loh saudara kalau Anda baca. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Perhatikan. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ini kebalikan sekali dengan kisahnya Elia. Alkitab menceritakan pagi sama petang, Elia dikirimi Tuhan lewat burung gagak, roti dan steak. Nah, Anda perhatikan, roti dan steak. Ini Anda lihat, roti dan air masih Tuhan kasih. Tapi serba sedikit. Serba sedikit. Perhatikan. Ini menunjukkan ketika kita dalam kondisi kepepet, kita memutuskan pakai kekuatan kita dan kekuatan bergantung sama orang lain. Tuhan tidak suka. Dan yang kedua, kita akan dibawa pada kondisi yang makin sulit. Kesulitan kita akan makin banyak. Bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi karena kita yang istilahnya itu gini, tangan Tuhan itu mau turun, kita itu tampiskan tangan Tuhan karena kita mau jalan sendiri. Kita mau pakai cara kita sendiri. Kita mau pakai kekuatan kita sendiri. Kita mau berharap sama orang lain. Dan ini Tuhan tidak suka. Perhatikan. Jadi saya percaya begini, ketika kita dalam kondisi kepepet misalnya, terus kita langsung cari jalan pintas. Contohnya mungkin gesek kartu kredit atau ambil pinjaman lagi atau utang. Pada waktu itu misalnya dapat, kita lega sebentar. Tapi kalau menurut ayat-ayat ini kita akan melihat bahwa kondisi kita akan makin sulit. Masalah kita tidak akan selesai. Leganya cuman sebentar, tapi kita menurut ayat firman Tuhan, kita akan merasa lebih dikejar lagi. Kita akan minum air dan makan roti serba sedikit. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan. Sementara Elia, ketika dia mengambil keputusan untuk login, datang menghampiri Tuhan, Tuhan memberikan sebuah pertolongan di mana dia dikasih Tuhan lewat burung gagak, roti dan steak loh Bapak Ibu, roti dan steak. Jadi jangan dipikir kalau kita tuh mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita pikir tuh langsung enak agak panjang, enggak. Enak sebentar, tapi bendelnya belakangan. Kesusahan kita, konsekuen yang harus kita hadapin makin bergulung-gulung seperti bola salju yang turun. Nah, kita akan melihat apa yang sebetulnya Tuhan tunjukkan. Jadi Tuhan mau seperti apa ketika kita dalam kondisi kepepet. Simple, saudara. Kita lihat yuk, Yesaya 30, ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Terus ayatnya bilang, tetapi kamu enggan, kamu pengen lari cepat. Ya kan tadi? Jadi apa sebetulnya yang Tuhan tunjukkan ke kita waktu kita dalam kondisi terpuruk? Saya berharap apa yang saya bagikan malam ini bisa menjadi tips buat teman-teman yang lagi dalam kondisi terpuruk ya. Masuklah seperti Elia, mengunci diri ke Tuhan. Mengunci diri ke Tuhan. Elia mengunci diri, masuk ke daerah Sungai Kerit, memutuskan hubungan dengan dunia luar untuk sementara. Di situ dia mengunci diri dengan Tuhan. Berapa lama? Kalau Elianya sih cukup lama, beberapa tahun Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kita? Kunci diri dengan Tuhan. Cari Tuhan. Alkitab menuliskan dalam Yesaya 30, itu dituliskan apa?
dengan tinggal diam. Tinggal diam berarti nggak boleh panik kayak orang Yehuda. Tinggal diam di mana? Dalam hadirat Tuhan. Ini akan menjadi kunci kemenangan buat kita. Saya tunjukkan dari Yesaya 30. Terus saya sempat mikir gini, apa ya yang dilakukan oleh Elia sebetulnya pada waktu dia lock in, mengunci diri dengan Tuhan. Dituliskan di dalam Yesaya 30, kita kembali tadi ya, ayat 15 tadi. Kita perhatikan saudara, yang pertama, kalau kita mau lihat schedule-nya ya, dari Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat. Jadi yang pertama, disuruh bertobat. Artinya apa? Kalau Anda itu terpuruk gara-gara gali lubang tutup lubang, gara-gara utang akhirnya bunga ndak nutut semuanya, kemudian mungkin mau jual properti nggak laku-laku, sampai rumah mungkin properti terancam untuk dilelang dan sebagainya. Saya cuman berharap ndak gampang apa yang dilakukan Elia. Dia itu benar-benar di puncak, harusnya mau jadi terkenal loh Bapak Ibu, habis bernubuat, tidak akan ada hujan, sebetulnya nubuatannya kan terjadi. Jadi sebetulnya Elia itu di puncak naik daun sebetulnya. Tapi dia mengambil keputusan tidak memanfaatkan momen untuk terkenal, tapi dia masuk mengunci diri dengan Tuhan. Kemudian Tuhan ngajarin dalam Yesaya 30, bertobat dulu. Jadi ini yang saya sarankan, berhenti dulu, jangan gali lubang lagi. Berhenti dulu, jangan gesek kartu kredit dulu. Berhenti dulu, jangan lari mencari orang untuk meminta hutangan. Berhenti dulu. Saya tahu itu tidak gampang, tapi Tuhan katakan bertobat. Bertobat itu kan artinya berhenti dari melakukan sesuatu yang salah. Berhenti mencari pertolongan orang. Berhenti mengandalkan manusia dengan bertobat. Lalu yang kedua, dituliskan tinggal diam. Apa sih artinya tinggal diam? Saudara, di ayat yang ke-18 kita lompat ya, Yesaya 30 ayat 18. Kalimat yang terakhir dari Yesaya 30 ayat 18. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi apa yang kita lakukan waktu kita mengunci diri sama Tuhan? Menunggu. Menunggu. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan tidur Bapak Ibu. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan pasif. Tapi saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu, menanti-nantikan Tuhan di sini adalah aktif. Aktif gimana Bu? Salah satu contohnya kita lihat ke ayat yang ke-19. Yesaya 30 ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Jadi Bapak Ibu, waktu kita menantikan Tuhan itu kita ngapain Bu Ruth? Satu, kita tetap berseru loh Bapak Ibu. Kita tetap berdoa. Kita tetap menaikkan penyembahan. Kita tetap menaikkan pujian. Amin. Jadi bukan menantinya itu dengan mata pandangan kosong, terus kemudian ngelamun, tapi kita menantikan Tuhan itu dengan tetap berseru, tetap berdoa, tetap menaikkan praise and worship kita sama Tuhan. Itu yang dilakukan. Terus kemudian apalagi? Dalam Yohanes pasal 15, ayat yang keempat, Tuhan katakan begini, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saya ulangin, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Berarti apa? Menantikan Tuhan, kita tinggal dalam hadiratnya. Berarti apa? Kita masuk menikmati hadirat Tuhan. Kita penyembahan, kita baca Alkitab, kita menyembah lagi, kita baca Alkitab lagi, kita membaca Alkitab lagi, dan lagi, dan lagi. Kita menyembah lagi, dan terus menyembah. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan panik cari pertolongan orang. Setelah itu apa yang terjadi? Maka saya percaya begini, teruslah tinggal dalam hadirat Tuhan. Teruslah lock in.
Teruslah mengunci diri di dalam Tuhan. Sampai kapan? Sampai melihat tangan Tuhan bekerja. Kita baca yuk dalam Yesaya 30. Ayat 18, kita naik lagi ke ayat 18. Nah, kita naik turun ya Bapak Ibu. Perhatikan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Berarti ternyata bukan cuma saudara loh yang nunggu pertolongan. Tuhan itu sebetulnya sudah nunggu nolong saudara. Bisa nangkep nggak? Tuhan itu menunggu untuk menolong saudara. Kenapa dia menunggu Bu Ruth? Langsung aja kan dia tahu saya butuh pertolongan. Di ayat 18 ditunjukkan Tuhan itu menunggu untuk memberikan pertolongan. Kenapa dia menunggu? Karena di ayat 16-17 saudara panik. Karena di ayat 16-17 saudara tidak bisa diam. Karena di ayat 16-17 saudara kepengen lari cepat. Makanya dia tidak bisa tunjukkan praktek favornya. Dia tidak bisa tunjukkan mujizatnya kepada saudara. Saudara soalnya panik sendiri. Jadi Anda bisa lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan waktu kita masa sulit. Kunci diri, login dengan Tuhan. Apa yang dilakukan di dalam login? Yaitu bertobat dulu, berhenti dulu. Berhenti, jangan nambah utangan, jangan nambah gretek kartu kredit. Lalu apa yang dilakukan? Nantikan Tuhan. Menantikan itu gimana? Belajar untuk tetap aktif. Tetap aktif gimana? Tetap berdoa, tetap berseru, dan tetap menyembah Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap bergaul karib dengan Tuhan. Amin saudara. Tetap menyembah, tetap berdoa, tetap tenggelam dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan lihat, perhatikan ayat yang ke-20. Setelah kita berhasil login, menanti-nantikan Tuhan, di ayat 20 dituliskan begini. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, masih lumayan loh Bapak Ibu dapat roti dan air serba sedikit. Daripada sama sekali enggak. Kenapa kok serba sedikit Bu Ruth? Ya karena kita jalan sendiri, karena kita lari ke sana sendiri, ke sana ke sini gitu kan. Sehingga tangan Tuhan sangat terbatas untuk memberkati kita. Namun berita gembiranya, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Perhatikan saudara, ayat 21, ini keren luar biasa. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini. Nah, ketika kita diam diri, menanti-nantikan Tuhan, bergaul dalam dia, terus berseru, terus menyembah, terus berdoa, terus baca Alkitab. Tiba-tiba telinga kita akan mendengar, ini loh nak jalan, jalanlah mengikutinya. Saudara akan tiba-tiba tidak tahu gimana bisa punya ide, bisa punya pewahyuan, entah kamu menganan atau mengiri. Terus kemudian di ayat yang ke-23 kita lompat ya. Perhatikan ayat 23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih. Nah perhatikan, tadinya nabur benih tidak tumbuh-tumbuh. Kenapa tidak tumbuh-tumbuh? Karena Tuhan bilang, aku tidak suka dengan respon kamu yang cari pertolongan orang, yang mengandalkan manusia, dan Tuhan katakan itu kutuk, itu dosa. Sehingga apa? Kalau Anda baca, mereka tidak akan diberkati, mereka tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Lalu di ayat 23, ketika kita mulai mengunci diri dengan Tuhan, kita mulai belajar diam, kita mulai belajar tenang, tarik napas, cari Tuhan, tenggelam dengan Tuhan. Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur. Perhatikan, baru nabur, Tuhan kasih hujan. Dan dari hasil itu, kamu akan makan roti. Kalau tadi serba sedikit, sekarang rotinya lezat. Bukan cuma lezat, tapi berlimpah-limpah. Pada waktu itu, bukan cuma Anda yang makan roti yang lezat dan berlimpah. Ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ayat 24. Sapi-sapi dan keledai yang mengerjakan tanah akan memakan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Zaman dulu kan sapi dan keledai pegawainya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang bukan sapi sama keledai. Pegawai kita mungkin pegawai beneran. Pegawai kita mungkin staf kita. Jadi artinya Tuhan itu bilang begini,
baru ngerjain, Tuhan kasih hujan, sehingga tanahmu menghasilkan panenan yang luar biasa. Kamu akan menikmati roti yang banyak dan lezat. Tapi bukan cuman kamu loh, nak. Semua orang yang ada di dekat kamu, apalagi keluarga, termasuk pegawai-pegawaimu, mereka juga akan ikut mendapatkan berkatnya. Mereka juga ikut menikmati. Jadi bukan cuma kamu yang diberkati, tapi pegawai-pegawaimu, keluargamu, semuanya akan menikmati makanan yang lezat dan yang berlimpah-limpah. Anda bisa nangkep ini. Jadi kuasa, kekuatan dari mengunci diri itu sangat luar biasa. Sebetulnya ketika kita mengambil cara shortcut, kita justru akan terjebak di dalam masalah-masalah yang lebih panjang. Kita enaknya cuma sebentar, tapi konsekuensi yang harus kita hadapi lebih panjang. Nggak ada berkat Tuhan. Gimana ada berkat Tuhan? Wong Tuhan bilang itu kayak dosa buat Tuhan. Bagi Tuhan, Tuhan tidak suka dengan respon seperti itu. Kalau Anda baca di ayat-ayat atas, contohnya di ayat 30, pasal 30 ayat 14, sampai dibayangkan gini loh, kehancuran tempayan seperti kehancuran tempayan tukang periuk, yang diremukkan dengan tidak kenal sayang. Sehingga di antara remuannya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Berarti gini kan, keadaannya seseorang itu akan makin sulit kan, makin makin terpuruk. Ini loh, kalau ini kehebatan dari mengandalkan orang, kehebatan dari berharap sama manusia. Jangan heran ketika Yeremia itu mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan tidak suka, saudara. Nah, saya mau cerita tentang pengalaman pribadi. Yang saya berdoa bahwa mudah-mudahan banyak orang-orang di luar sana yang mengalami kondisi terpuruk. Kadang orang itu berharap begini loh Bapak Ibu. Kadang orang berharap, oke, ditumpangi tangan, terus langsung tidak lama terjadi mujizat. Tidak bisa seperti itu mainnya jalan Tuhan tuh tidak bisa seperti itu, saudara. Jadi Anda bayangkan ada orang itu mengambil keputusan membeli apa itu namanya, membeli sebuah tanah yang dilelang. Tanah atau properti saya nggak jelas. Pokoknya itu ada acara pelelangan. Kan Anda tahu kalau di mana ada acara lelang itu kan harganya miring sekali kan. Pasti yang dijual di pelelangan kan harganya miring sekali. Nah, tapi rupanya saya nggak ngerti lelangnya ini gimana. Ternyata lelangnya ini dalam tanda kutip cukup nggak bisa dipercaya. Nah, lucunya dia itu istilahnya sepertinya memenangkan tanah lelang itu. Dan luar biasa, dia langsung membayar 50% dari harga properti. Dan setelah membayar 50%, dia datang ketemu sama saya, lalu dia minta tolong didoakan, karena besok dia akan melunasi yang 50%. Terus dia bilang gini, Bu, tolong doakan supaya betul-betul surat kemenangan saya atas lelang itu betul-betul besok itu dikasihkan ke saya. Saya mohon dibantu doa supaya orang-orang yang nakal dan licik jangan sampai istilahnya menghalangi sehingga surat lelang saya itu ndak dikasih-kasih ke saya. Saya bingung, loh memang ceritanya gimana? Jadi ceritanya beberapa waktu sebelum itu intinya tuh ruwet lah Bapak Ibu. Istilahnya proses pelelangan ini ruwet, duit dia sudah masuk, tapi suratnya tuh ruwet pokoknya. Nah terus dia minta tolong supaya besok itu dia harus bayar 50% sisanya. Saya bilang sama Bapak ini, jangan pernah melunasin 50% sisanya kalau Bapak tidak bersamaan dengan serah terima surat. Kan begitu toh Bapak Ibu. Karena detik Bapak memberikan transfer 50% sisanya dan surat itu belum di tangan Bapak, orang yang hilang, Bapak enggak bisa apa-apa. Saya bilang gitu. Jadi Bapak pastikan jangan kasih yang 50% sisanya sampai bersamaan surat itu Bapak terima. Nah dia cerita, nah itu masalahnya, singkatnya pokoknya surat itu ruwet lah Bapak Ibu sehingga surat itu enggak nyampe-nyampe. Terus saya tanya, kalau misalnya Bapak lunasin 50%-nya, memang surat itu langsung Bapak terima? Enggak juga Bu,
mereka masih minta waktu untuk pemrosesan. Oh, ya saya langsung bilang gini, jangan pernah lunasin yang 50%. Suruh mereka selesaikan prosesi surat dulu. Sampai itu jadi surat dapat, Bapak kasih duit. Bersamaan. Saya bilang gitu. Nah, kayaknya enggak bisa seperti itulah katanya intinya. Minta tolong didoakan, Bu. Saya bilang, Pak, saya enggak bisa mendoakan seperti maunya Bapak. Dalam arti kita minta Tuhan supaya lancarkan semua, supaya orang-orang yang berusaha menahan surang lelangnya itu dijamah Tuhan, supaya tidak menahan-nahan surat lelangnya. Saya bilang enggak bisa seperti itu, Pak. Bapak seharusnya sebelum beli tanah lelang itu, Bapak harus minta pimpinan Tuhan, kan gitu. Bukan dibalik setelah Bapak ngambil keputusan, lalu Bapak minta tolong Tuhan supaya melancarkan semua yang Bapak mau. Ini namanya kita bukan menghormati Tuhan dan memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, tapi kita memperlakukan Tuhan sebagai departemen sosial, departemen perdagangan, whatever istilahnya, kita menyuruh Tuhan sebagai pembantu buat kita. Dia bisa seperti itu, Pak. Nah, makanya saudara, banyak orang-orang ketika mereka akhirnya terjebak dengan hutang, sampai akhirnya ruwet semuanya. Itu pasti karena kebanyakan kita itu betul-betul enggak mau belajar sabar untuk menunggu pimpinan Tuhan, dan kita pakai shortcut. Sehingga akhirnya keadaan itu makin lama makin terpuruk. Nah, saya mau sharing pada waktu tahun 2000, pada waktu saya masih umur sekitar 32 tahun lah, saya lupa tahun berapa itu ya. Itu kami dalam kondisi terpuruk, saudara. Saya pernah cerita bahwa kami sempat mengalami masa-masa di mana untuk membeli susu buat anak aja kami tidak mampu. Karena kebetulan pada saat itu kami betul-betul sangat susah, kami kehilangan pekerjaan, kami belum menemukan pekerjaan lagi, dan kami nggak punya uang tabungan. Tapi memang untungnya Bapak Ibu saya ini nggak punya utang. Nah, kenapa kok untungnya nggak punya utang? Coba tambah punya utang, tambah lebih berat lagi. Udah untuk ngurus beli susu aja nggak mampu, tambah lagi untuk bayar utang. Nah, kenapa kok bisa nggak punya utang? Yaitu suami saya jadi satpam yang security yang super duper ketatnya, minta ampun. Bapak Ibu kalau tahu cara dia menjaga saya supaya nggak utang, dia udah ngerti gelagat istrinya. Ketika saya panik, yang saya cari pertama kali adalah handphone. Itu. Anda tahu kenapa saya cari handphone? Saya mau telepon saudara saya. Saya mau telepon ii saya. Saya mau telepon sepupu saya. Mau apa? Cari pinjaman. Dan suami tahu, karena suami ngerti kita keadaannya satu sama lain sudah tahu semua. Waktu saya dalam kondisi kepepet, yang pertama saya cari handphone. Luar biasa, handphonenya enggak ada. Anda tahu kenapa? Suami saya pegang dan sembunyikan. Dia langsung tahu gelagat saya, cari apa kamu? Cari handphone. Mau apa? Mau cari cara. Nggak usah telepon. Nggak usah telepon siapapun. Loh, kalau cuma telepon curhat kan nggak apa-apa sih kok. Nggak usah. Aku tahu kamu curhat tuh arahnya mau pinjam duit. Nggak usah. Terus gimana kok? Sembayang. Saya protes. Enak tinggal ngomong sembayang. Dipikir gampang. Sembayang. Dia paksa saya. Nah, itu bertahun-tahun kayak gitu. Suami saya selalu berusaha security lah, super ketat dia tuh. Nah, pada waktu saya masih ingat ketika kami udah tinggal di kos, nggak punya duit buat beli susu. Saudara, saya masih ingat ketika akhirnya Tuhan mengajarin tentang login ini. Tapi pada waktu itu bukan istilah login. Saya masuk ke kamar, ini yang saya lakukan. Saya bertobat dalam arti gini. Ya, saya enggak bisa telepon karena teleponnya tetap dibawa suami. Saya enggak bisa telepon, saya enggak bisa cari usaha, minta tolong utang orang, enggak bisa. Yang saya lakukan, saya masuk ke kamar. Bapak Ibu, percayalah saya masuk ke kamar. Isinya, jadwalnya, nangis terus.
nangis terus. Saya masih ingat lantai di kamar itu basah. Bukan basahnya sedikit, basah beneran. Karena nangis. Sekali nangis 1 jam, cuman 1 jam, keluar capek, masuk lagi, nangis lagi. Keluar lagi, capek, ndak lama masuk lagi, nangis lagi. Itu isi jadwal saya tiap hari. Bapak Ibu tahu selama berapa lama? 3 bulan. Apa yang saya doakan pada waktu menangis? Di situ pertama kali saya baru ngerti tentang hati Bapak. Dan yang saya tangisin adalah saya bilang gini, Papa, saya anakmu. Saya tahu saya tidak akan kau tinggalkan. Aku lihat anakku tidak bisa minum susu. Aku rela untuk kasih darahku buat dia. Dan aku tahu, aku juga anakmu. Aku percaya kamu tidak tega lihat aku juga seperti ini. Kamu tidak tega lihat anak-anakmu juga seperti ini. Setiap hari itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Isi doa saya itu. Jadi bukan doa merengek, tapi doa perkataan iman. Aku anakmu. Dan kemudian selama 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan. Ini orang yang tidak pernah mau ngelewatin prosesnya. Mereka kepingin kalau utang Tuhan tiba-tiba kasih shortcut, langsung utang terbayar lunas semua. Masalahnya enggak selalu cara Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang saya lakukan selama 3 bulan. Banyak pernyataan iman, banyak doa deklarasi iman. Nangis lagi, baca Alkitab, nangis lagi, nyembah lagi, nyanyi, keluar dari kamar capek, ngurusin anak, ngomong anak, masuk kamar lagi, every day selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, kira-kira 3 bulan. Di situ pertama kali Bapak Ibu, saya tidak pernah khotbah di gereja. Saya tidak pernah khotbah di mimbar besar. Saya cuma pernah sharing di Komsel. Tiba-tiba di situ pertama kali. Tiba-tiba saya dapat undangan khotbah. Saudara pernah dengar ceritanya? Bagaimana orang ini kehabisan stok pembicara. Cuman itu aja. Diundang khotbah, itu first time diundang khotbah. Kemudian waktu selesai diundang khotbah, minggu depannya tiba-tiba diundang khotbah lagi. Bapak Ibu tahu cara mereka ngundang khotbah, aneh-aneh. Saya tanya, Bapak bisa tahu saya dari mana? Ada yang jawab gini, ada brosur Bu, PD ini kan ngundang Ibu bulan lalu. Iya, brosurnya itu, saudara tahu PD-nya itu di Surabaya. Kalau Anda pernah tahu Surabaya, persekutuan doanya beralamat di Kris Kencana, daerah Maijen Sungkono. Anda tahu, brosur ini, tidak tahu gimana ceritanya, itu jatuh di depan sebuah gereja. Gerejanya ada di Sidoarjo. Nah itu saya nggak tahu. Gimana caranya brosur persekutuan doa Maijen Sungkono bisa jatuh di depan gereja Sidoarjo. Ini baru salah satu contoh. Ada banyak contoh-contoh lain. Bapak Ibu bayangkan dari undangan khotbah yang pertama, 1 minggu kemudian undangan khotbah saya menjadi 7. Kira-kira. Dari 7, minggu depannya jadi sekitar 12-15. Minggu depannya jadi banyak sekali. Percayalah, dalam waktu 1 bulan saja, maksudnya undangan khotbah dalam 1 bulan, tiba-tiba saya tuh enggak tahu gimana kok bisa naik daun, Bapak Ibu. Orang dunia bilang itu naik daun. Aduh, ada banyak macam cara Tuhan bisa mempromosikan saya. Mempromosikan saya bisa dari brosur yang terbuang di jalan di depan gereja loh Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya tanya, loh Bapak waktu lihat brosur itu kok bisa ngundang saya? Iya Bu, karena pembicara yang lain sudah pernah semua. Ini kok ada pembicara baru tidak pernah.
Saya tuh sebetulnya juga kehabisan stok. Jadi percayalah 1 bulan pertama saya khotbah, karena saya itu pelengkap stok Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, 1 bulan itu cara Tuhan membalikkan keadaan kami. Itu cepat sekali. Jadi 3 bulan saya menangis. Bulan keempat, langsung ibarat orang itu ngebut. Kondisi mujizat, pertolongan, berkat Tuhan itu langsung bertubi-tubi, sambung menyambung. Itu yang orang kepengen. Tapi orang lupa ada bagian di mana selama 3 bulan kami menangis. Saya mengunci diri, cari Tuhan, berseru, tetap diam, berseru menantikan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Saya tidak berusaha cari shortcut. Saya tidak berusaha cari pertolongan. Soalnya handphone saya ditahan suami. Jadi percuma cari pertolongan orang. Jadi intinya saya bersyukur cara yang Tuhan pakai lewat kedisiplinan suami saya telah mengajarkan saya kuasa lock in, kuasa mengunci diri dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang dalam kondisi yang lagi cukup pressure, maka izinkan saya menyampaikan, ambil keputusan dengan ikhlas, kunci dengan Tuhan. Bukan soal ngunci kamar ya Bapak Ibu, kunci dirimu dengan Tuhan. Jangan lari cari pertolongan gampang. Jangan cari jalan murahan. Karena nanti ujungnya kamu akan bayar mahal. Menantikan Tuhan bukan dengan mengeluh, tapi dengan menyembah. Menantikan Tuhan bukan dengan panik, bukan dengan panik lalu segala cari pertolongan ke manusia, tapi menantikan Tuhan aktif dengan diam dalam hadiratnya. Ini satu pesan Tuhan, ketika kita mulai lock in, mengunci dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa baca dalam Yesaya 30. Ada banyak favor yang Tuhan tunjukkan. Bagaimana engkau baru nabur, hujan turun, engkau panen. Itu favor. Karena secara ilmu pertanian nggak mungkin, kan gitu toh. Tapi baru nabur, terus hujan, panen. Itu namanya favor. Di dalam mengunci diri dengan hadirat Tuhan, favor akan makin banyak terjadi. Favor akan makin banyak didemonstrasikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini Anda sedang lagi susah, ayo kita cepat ambil keputusan seperti Elia dengan rela hati. Mengunci diri bersama Tuhan. Bukan mengeluh di dalam, tapi baca Alkitab. Nyembah, berseru, katakan, aku anakmu Tuhan. Ambil cara, bertobat, jangan lakukan hal yang sama. Karena beri Tuhan kesempatan untuk memberkati. Amin Bapak Ibu, saya percaya PD Raja Wali akan makin terbang tinggi, luar biasa. Amin saudara. Yuk kita sembahyang, kita menghampiri Tuhan. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Ya, boleh minta pemain musik nyanyikan refrennya aja. Jesus, I believe in you. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, berarti dia belajar percaya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus,
hanya untukmu. Percaya percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari sama-sama kita bawa hati kita ke Tuhan. Tuhan mengingatkan satu ayat firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kata kekuatan yang dipakai adalah salah satu pengertiannya adalah dunamos. Dunamos punya pengertian bukan cuma sekedar sebuah kekuatan fisik, tapi dunamos itu bicara tentang power, kekuatan ledakan seperti nuklir, seperti dinamit. Ketika engkau mengambil keputusan hari ini di tengah masalah apapun yang sedang menghimpit, ambil keputusan seperti Elia, cut off, mengasingkan diri dengan Tuhan di sungai Kerit. Arti nama Kerit adalah memisahkan diri untuk menghampiri Tuhan. Sampai kapan, Bu? Kata orang, tukang emas ketika menyuling emas, memurnikan emas, dia tidak akan pernah berhenti sampai melihat bayangan wajahnya di cairan emas. Jangan pernah berhenti. Jangan buru-buru keluar dari hadirat Tuhan. Jangan buru-buru keluar dan menyerah dari penantianmu berdoa dan menyembah Dia. Jangan buru-buru berhenti untuk mencari wajahnya. Karena Tuhan katakan begini, sebab penantian di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Malam ini kami bersyukur karena tubuhmu dan darahmu telah kau berikan menjadi sebuah jaminan yang menjamin bahwa pengharapan anak-anakmu di dalam Engkau tidak akan ada yang sia-sia. Firman-Mu mengatakan berbahagialah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kami mengangkat sama-sama roti di tangan kanan kami Tuhan. Inilah tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah bagi kami. Kami bersyukur atasnya. Tuhan, kalau tubuh-Mu saja tidak Kau pertahankan untuk Kau berikan, apalagi yang lain. Karena itu malam ini kami merayakan bersyukur. Amen. Ini menjadi sebuah bukti bahwa Engkau Tuhan, kasih-Mu melawan segala apapun. Kasih-Mu yang menjadi kekuatan dan jaminan buat kami. Saat kami makan roti ini, kami percaya Tuhan, tubuh kami semua anak-anak-Mu yang malam ini sedang ada kelemahan, baik itu fisik maupun di dalam batin. Aku berdoa di dalam nama Yesus saat kami makan roti ini, kami bukan hanya beroleh kekuatan baru, tapi kami akan menerima tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami makan Tuhan sekarang dengan iman percaya, tubuh yang kami hidupi adalah tubuh di dalam kebangkitan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita makan dengan iman. Haleluya. Amin. Kami mengangkat anggur di tangan kanan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih
untuk darah-Mu yang dicurahkan buat kami. Darah ini menjadi meterai. Kami adalah anak-anak-Mu. Bukan lagi orang asing, tapi kami anak-anak-Mu. Kami mendapatkan warisan ilahi. Koinonia, milik kami menjadi milik-Mu, dan milik kamu menjadi milik kami. Kami terima dengan percaya Tuhan, saat minum anggur ini, kami dilayakkan menjadi anak-anak kerajaan surga. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita minum sama-sama. Mari sekali lagi kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara, saya mendapatkan satu penglihatan untuk siapapun dari saudara, bukan hanya untuk